Sahabat Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Beta Explore berada di Kabupaten Jepara nih sahabat. Lebih tepatnya di Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong, Jepara. Secara historis, desa ini telah lama dikenal sebagai daerah sentra industri seni kerajinan keramik tradisional atau seni gerabah. Pada umumnya, proses pembuatan gerabah memiliki beberapa tahap, mulai dari menyiapkan tanah liat, kemudian pembentukan, dilanjut penjemuran, dan pembakaran. Penasaran dengan produk gerabah buatan warga Mayonglor? Sebelum kita ke sana, yuk kasih jempol ke atasnya dulu, agar kami tambah semangat mengeksplor daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya, dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Beta, kembali lagi tentunya bersama kami di Beta Explore. Kali ini saya sedang berada di Pasar Mayong yang berlokasi di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Di mana daerah Mayong ini dikenal sebagai sentra industri kerajinan keramik. Seperti apa sentra industri kerajinan keramik yang ada di Mayong ini? Penasaran kan seperti apa? Ikuti terus explore kami hanya di Beta Explore. Let's go! Gerabah yang dibuat dari tanah liat ini umumnya berfungsi sebagai wadah atau perkakas rumah tangga. Produk yang dihasilkan meliputi guci, celengan anak, peralatan dapur, kendi, permainan anak, dan masih banyak lagi loh sahabat. Tahu nggak sahabat, salah satu gerabah unik yang dibuat di Desa Mayonglor ini adalah kendi maling. Disebut kendi maling karena bentuknya yang berbeda dari kendi pada umumnya. Kendi ini memiliki 3 cucuk dan lubang pengisian air yang ada di balik kendi. Selain itu, perbedaan terletak pada proses pembuatan dan waktu yang digunakan. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita cus ke rumah Ibu Ruminah yang berada di Dukuh Kerajaan RT 1 RW 5 Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ibu Ruminah ini merupakan satu-satunya orang yang masih memproduksi kendi maling di Jepara loh sahabat. Sahabat Beta, kita akan menuju ke salah satu rumah dari pengrajin kendi maling yang ada di Mayonglor ini. Yuk, ini salah satu rumahnya. Siap Bu ya. Aduh. Bu, ini dengan Ibu siapa ya? Bu Romina. Ini bikin apa Bu? Bikin kendi juga. Kendi biasa atau kendi apa ini? Ini kendi maling kan? Kendi maling. Ini bikinnya berarti pakai alat tradisional ini. Iya. Terus ininya apa Bu? Ini porongnya tuh yang tuh air di dalamnya tuh tidak tumpah. Oh, jadi kendi malingnya ini Apa namanya tuh tabung secara nih, istilahnya tabungnya aja lah. Oh. Untuk penyimpanan air ya. Buat ini udah lama Bu? Berapa tahun Bu? Kira-kira ya 35 tahun. Berarti tuh Ibu ini sekarang usianya berapa? 45. 45? Udah 35 tahun. Berarti sejak umur 10 tahunan Bu? Juga 12-an lah kemungkinan. Terus SD mulai belajar. Kalau bikin kendi maling ini sehari bisa bikin berapa Bu? Wah, ya bisa ya Mbak. Ini kan kendi maling istilahnya kan kok Mbak. Buat itu apa sih namanya ya? Senang. Senang kan ya? Kalau begini. Berarti hanya pas ada pesanan aja. Bu, boleh saya coba bikin nggak Bu? Saya ajarin ya Bu ya? Ya. Amit Bu. Enggak usah. Enggak apa-apa Bu. Mang mau ini berani kotor. Ini berarti awalnya gimana Bu? Tarik kakinya yang kanan sini. Kanan sini ya? Kanan sini. Oh yang kiri. Kiri yang kanan. Yang mana? Yang
Ini sini. Kakinya terlalu panjang ya. Terus Nih tarik panjang. ini diginiin. Oh, muter ya Bu ini berarti? Ya muter. Oh, pakai tenaganya ternyata pakai ini apa namanya kaki. Kaki. Terus Bu ini Tangannya yang apa ini? Jangan gini dulu. yang gini. Langsung start. Oh gini. Kamu langsung tarik. Gini. Ambil air lagi. Ambil air lagi. Ya. Habis itu Ya, tekan. tarik ini. Sampai tenaganya bukan gini. Ya. Gini. Langsung tarik ke atas. Oke. Geser Bu. Bisa tarik. Padahal tadi lihat ibunya tuh mudah, tapi pas dicoba ternyata susah. Karena emang harus konsentrasi untuk tangan dan juga kaki. Main semua. Jadi sahabat beta, itu tadi proses dari membuat kendi maling yang dimana pembuatannya masih menggunakan alat tradisional. Tadi juga saya sempat mencoba namun gagal karena memang butuh konsentrasi untuk membentuk si tanah liat ini, serta kaki saya yang satu harus bekerja untuk memutarnya. Butuh ketelatenan dan juga keterampilan dalam membuat kendi maling yang unik ini. Ternyata proses membuat kendi maling ini cukup rumit ya sahabat. Ada beberapa tahap proses pembuatannya. Untuk membuat kendi maling harus menyiapkan 3 bagian terlebih dahulu. Yang pertama badan kendi, kedua membuat bagian lehernya, dan ketiga bagian cucuk. Di hari pertama biasanya Ibu Ruminah membuat bagian corong pengisian air, leher, dan 3 cucuknya. Hari kedua baru membuat bagian badannya dan pemasangan corong, leher, serta 3 cucuk. Setelah didiamkan semalam, kemudian hari ketiganya baru proses pewarnaan atau biasa disebut proses ngabang. Memberi warna menggunakan tanah merah sebagai pewarna alami. Setelah itu hari keempat digosok menggunakan kain tile atau kelambu yang halus. Semakin rapat dan halus, maka hasilnya akan semakin bagus dan mengkilap. Di hari kelima ada proses yang biasa disebut parut. Parut merupakan proses menghaluskan tahap kedua. Prosesnya hampir sama dihaluskan dengan kain, tapi menunggu setengah kering terlebih dahulu. Setelah itu didiamkan sekitar 1 pekan agar kendi benar-benar kering, baru proses pembakaran. Alat yang digunakan membuat kendi terdiri dari sejumlah bagian. Yang pertama ada perbot, sebuah papan yang memutar untuk membentuk kendi. Selain itu ada juga kayu yang disebut pancalan, berfungsi untuk menggerakkan perbot. Kemudian lenden dari karet ban bekas digunakan sebagai pegas penggerak yang menyambung dengan pancalan. Lalu mentur kayu panjang yang dibuat untuk membuat badan kendi agar bisa dibentuk bulat atau panjang. Selain itu juga ada megae, alat untuk menghaluskan kendi yang terbuat dari kayu. Kemudian senar, alat untuk memotong badan kendi dari perbot. Dan 2 parut yang berfungsi untuk menghaluskan kendi. Kurang kebak mungkin ada apa-apa. Ngembali sedikit ngene sih. Oh, Kan sisanya masih paling aja. basi. Terus kalau misalnya mau Masih kebak ya disilaki Kak. diisi lagi. Kalau mau cepet kan Mbak. Kalau selang Pakai selang nanti cepet selang, isinya. cepet ya. Coba dituangkan Bu. Sini Bu, monggo Bu. Yang mana? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Yang mana Bu? Iya. Yang ini. Ini ada ciri-cirinya nggak Bu? Satu yang bundanya satu. Jadi kalau mau tahu yang bolong atau yang bisa untuk ini tuh ada ciri-cirinya. Ini satu. Ciri-cirinya kalau ini langsung lurus ini, Kan ini ada. ini kan ada pinjulannya. Ada kayak. Ada pinjulannya. Jadi sahabat beta, ini adalah salah satu dari kendi maling yang sudah jadi sudah dibakar dan warnanya pun sudah mengkilap. Ini warna aslinya ini dari tanah abang, jadi tanah merah, pewarnanya asli dari tanah merah, kemudian pembakaran sehingga menghasilkan warna yang cantik seperti ini. Nah ini terdapat 3 cucuk.
Selain 3 juga bisa dipesan 4 cucuk ataupun 1 cucuk. Nah, 3 cucuk ini tidak semuanya ini bisa atau berlubang. Jadi ada yang tidak berlubang. Ciri-cirinya juga bisa dilihat kalau ketika kita memperhatikannya. Nih, seperti ini. Nah, 2 ini nggak bisa, tapi yang bisa ini, yang membedakan. Selain itu, cara pengisiannya itu harus dibalik seperti ini, belakangnya seperti ini, baru diisi air. Mau menggunakan selang ataupun menggunakan wadah air juga bisa. Terus nanti setelah terisi, baru seperti ini, dan air tidak akan tumpah. Air akan terjaga di dalamnya. Seperti itu sahabat Vita. Unik ya? Ini dia kendi maling. Proses pembakaran biasanya menunggu jumlah kendi mencapai 750 loh sahabat. Pembakaran menggunakan kayu terlebih dahulu. Setelah kayu terbakar jadi arang, kemudian dikeluarkan dan diganti dengan bekatul. Asap dari bekatul ini berfungsi agar warna kendi menjadi hitam mengkilap. Selain proses pembakaran, memilih tanah liat berkualitas juga menentukan hasil kendinya sahabat. Ibu Ruminah biasanya membeli tanah liat dari Jepara dan Kudus. Tanah tersebut kemudian dijemur terlebih dahulu hingga kering sebelum direndam air. Proses perendaman ini biasa disebut jebor. Dilakukan selama 3 jam kemudian diaduk menggunakan bambu. Setelah itu ada tempat penyaringan dengan alat bernama irik yang terbuat dari kelambu. Tanah liat yang paling lembut inilah yang digunakan untuk adonan bahan baku kendi. Ibu Ruminah biasanya hanya memproduksi kendi maling saat ada pesanan saja. Dari tangan pengrajin, 1 kendi maling dijual dengan harga Rp60.000. Sebelum dijual, kendi biasanya dites terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kendi tidak bocor. Terlebih saat musim panas, karena kendi akan rawan retak atau bocor di bagian bawah. Jauh dari tempat Ibu Ruminah ada tumpukan genting dengan hiasan mahkota. Genting-genting tersebut yakni milik Bapak Gunadi, seorang produsen genting mahkota di Desa Mayonglor. Kalau dilihat-lihat dari bentuknya, sepertinya prosesnya tak kalah rumit dari kendi maling. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat produksinya yuk. Pak Gunadi ini bikinnya apa Pak? Mahkota istilah sekarang. Mahkota untuk rumah. Ya, aksesoris rumah mbak istilahnya. Oh, mahkota. Kalau ini bisa membentuk ini pakai cetakan atau bagaimana? Pak cetakan. Cetakan. Oh. Cetakannya seperti ini ya Pak? Iya. Buatan sendiri. Nah ini bikinnya gimana berarti Pak? Apa? Ya, nanti kan setelah ini mbak kita rangkai pakai tadi kan ada kunjungnya. Kita tempelkan di gendeng, terus dikasih tengahnya, sampingnya ada bulan begini. Jadinya ya seperti yang mbak lihat tadi. Kalau ini berarti bikinnya dari cetakan ini. Ya. Ini semua pakai tanah liat. Ya, ini bahan bakunya. Bahan bakunya ini tanah. Iya, tanah liat. Kayak untuk buat kendi ataupun genteng juga pakai ini sama. Iya, iya. Cuma prosesnya lain, Mbak. Kalau kan genteng kan cukup digiling 1, 2, ini kan masih digini supaya plastis gitu. Oh, harus kan, biar elastis gitu. Iya, 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 betul. Ternyata pengolahan tanah untuk membuat genting mahkota ini berbeda dengan tanah untuk membuat kendi loh sahabat. Ada cara khusus untuk mengolah tanah agar lebih elastis sehingga mudah dicetak dan mengurangi resiko kerusakan. Sebelum proses cetak, tanah liat harus dibuat elastis dengan cara ditekan-tekan terlebih dahulu. Dengan cara tersebut, selain mempermudah proses cetaknya, juga membuat genting tidak mudah pecah saat dibakar. Genting mahkota ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, gendengnya. Kedua, bagian samping. Dan ketiga, bagian kuncup atau mahkotanya. Selain genting mahkota, di sana juga membuat produk genting segitiga. Pak Gunadi ini menciptakan motif sendiri loh sahabat. Motif genting buatannya itu dia sesuaikan dengan motif ukir Jepara. Dan harganya ukuran kecil dijual dengan harga Rp100.000
ukuran sedang Rp120.000 dan ukuran besar Rp200.000. Untuk genting mahkota berkualitas ya worth it lah ya. Oh iya, tak hanya kendi dan genting, di desa Mayonglor ini juga dikenal dengan mainan anak-anak dari tanah liat loh sahabat. Setelah berjalan sekitar 300 meter dari rumah Pak Gunadi, ada seorang perempuan parubaya dengan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah kecil. Wah, tidak salah lagi, ini pasti untuk membuat mainan anak-anak. Yuk kita lihat. Halo Mbak, ini produksi apa Mbak? Mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Boleh lihat Mbak? Boleh. Duduk ya Mbak ya? Mbak Musrifah. Niki damel apa nih? Niki Bikin apa? Cangkir. Ini untuk mainan itu ya? Pasaran atau tidak? Mainan anak-anak. Biasanya bikinnya apa aja? Niki kendil itu. Kendil, terus apa mulai? Kendi cilik. Kendil sih. Kalau yang cobek-cobek itu juga? Cowek. Nggih, cobain itu. Sing niku cawe kangge cangkir niku ngandhap sing niku. Sing dhuwur niku toples. Tapi ini untuk anak-anak ya? Misalnya untuk dolanan atau pasaran. Kalau dibentuk ini, nanti setelah dibentuk baru di jajangane. Paringi janganan. Janganan ini apa? Niki sing kangge cekelan. Oh. Dicekeli cangkir kan cekeli apa? Untuk proses pewarnaannya sendiri ini berarti setelah dibakar kan? Nanti nek jari mesti dibakar. Oh, nanti dibakar. Tapi ini nanti dijualnya ada warna-warnanya itu yang biasa. Ini ku cat. Pakainya cat. Hijau kuning. Sehari bisa produksi berapa, Mbak? Ya nih, kecil kan? Iya. Iya, nek ngaten iki kan 300. 300 cangkir. Nek pamene sing kajet gending ngono ku kok apa saja. Kalau kecil-kecil dapat banyak, tapi kalau misalnya ukurannya besar itu sedikit. Kalau bikin ini udah berapa lama, Mbak? Wadamu SD. SD. Niki mbaknya usianya berapa? Sinten apa? Usianya berapa? Kula. Nih. Menawi nggih sejak gangsal. Itu belajarnya dari mana? Dari orang tua? Jadi kami pamene ibuke kula kan aso ngoten niku ra. Nggih. Kula matur-matur itu kan jadi mboten asal. Di aja obatnya teter ngoten. Kami cari dalam melakukan sama air rumah, ajar air rumah ajar. Dari situ akhirnya bisa bikin ini ya. Ini nanti dijualnya kemana? Di pendekit yang sebelah itu. Ada bakolnya yang datang ke sini. Nah, sing preman iki kan sing preman kota. Niku do pesen mriki. Antar sing pesen 3.000, 5.000 Jadi nanti diambil bakul-bakul. Dereng cacatan nang kerja obong tok. Maka dicaci ambek teng mriko ndewangan. Oh, berarti kalau mbaknya ini berarti tanpa pengecetan. Nanti kalau yang mau ngecat itu dari bakulnya sendiri ambil ke sini. Ini satunya berapa? Ini 75.000 nih. 750 sing niku sing mundi cangkire napa? Cangkire. nggih. 750 rupiah. Nggih. 1000 nih. Berarti kalau beli 1000 satunya 750 rupiah. Rasanya sudah sangat banyak yang kita eksplor hari ini, mulai dari proses pembuatan kendi maling, genting, hingga gerabah untuk mainan. Tentu hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru ya sahabat. Semoga eksplor kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Yuk bagi sahabat-sahabat yang belum kasih jempol, kasih jempol ke atasnya dulu, agar kami tambah semangat mengeksplor daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih.
sahabat Beta, itu tadi liputan saya di Mayong yang merupakan sentra industri kerajinan keramik. Ternyata di Mayong ini tidak hanya keramik saja diproduksi, melainkan kerajinan tanah liat ini ada genteng, kemudian ada mainan gerabah anak-anak kecil-kecil, dan juga yang paling unik adalah kendi maling, di mana kendi maling ini memiliki bentuk yang unik, ya ini ada 3 cucuk, kemudian cara pengisian airnya pun unik, ya ini berasal dari bawah kendi itu sendiri, jadi harus dibalik sahabat Beta. Nah, itu tadi liputan saya di Mayong, sentra industri kerajinan keramik yang ada di Jepara. Semoga explore kita kali ini bermanfaat bagi sahabat Beta. Ikuti terus explore kita selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.